Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi. Ada nggak pemuda-pemudinya? Saya pikir semuanya ada kata pemuda dan pemudi lah ya, jiwanya. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmatnya, hidayahnya, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Setiap hari Sabtu di minggu keempat ini kita kajian Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi Sabtu kita pada pagi hari ini kita berada di Sabtu terakhir di bulan Desember ya, dan juga Sabtu terakhir di bulan Jumadil Akhir. Jadi tahun baru nanti berbarengan dengan 1 Rajab ya, yang mudah-mudahan tahun-tahun dan hari-hari yang kita lewati, kita lalui, senantiasa semuanya semakin mengakrabkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kajian akhir tahun ini saya ingin menyampaikan satu materi kajian tentang bagaimana Islam memaknai tentang pergantian hari, pergantian tahun. Pergantian tahun itu, pergantian waktu dalam agama kita itu bagian daripada sunatullah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan itu harus menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian waktu, pergantian tahun itu bagi kita sebagai orang beriman? Nah, pelajaran yang pertama adalah mengajarkan kepada kita tentang urgensi waktu. Kalau dalam kitab-kitab para ulama, waktu itu bagian daripada sumber daya. Ya, cuma kita ini kan kadang-kadang bicara tentang sumber daya itu pasti dua. Satu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya apa? Sumber daya waktu. Sering jadi bahasan sumber daya atau tidak begitu? Jarang. Tapi saya baca buku-buku para ulama, bagaimana ulama bicara tentang waktu. Ternyata dalam buku para ulama itu, waktu itu masuk bagian daripada sumber daya. Karena kita punya sumber daya manusia, punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya waktu ya repot juga, kan gitu. Padahal di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bersumpah atas nama apa? Waktu. Tapi kenapa itu tidak menjadi perhatian sebagai sumber daya waktu? Sumber daya alam, sumber daya manusia, tiga sumber daya waktu, SDW gitu ya, sumber daya waktu. Dan waktu ini kan termasuk perkara yang dipertanyakan oleh Allah ketika di mahsyar. Di antara 4 pertanyaan itu waktu. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in.
Kaki seorang hamba selamanya tidak akan digerakkan oleh Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertamanya dalam hadis Tirmizi apa? An umrihi, tentang waktunya. Tentang waktunya yang Allah berikan kepadanya. Kira-kira dihabiskan di mana? Digunakan untuk apa? Kira-kira waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang produktif atau tidak? Punya manfaat atau tidak? Punya nilai atau tidak? Bahkan waktu yang Allah berikan kepada manusia pertama di dunia ini sampai manusia terakhir sama seperti 24 jam sehari, tetapi kan kualitasnya yang berbeda. Jadi ini waktu ini kan harus menjadikan sumber daya. Bahkan dalam kajian para filosof itu bukan hanya sumber daya waktu itu menjadi sebuah alat tukar. Tapi kalau kita bicara alat tukar itu apa kira-kira Pak? Alat tukar itu kita bicara uang. Tapi kalau dalam kajian filsafat moral itu ternyata alat tukar itu kan bukan hanya uang. Alat tukar itu bisa 3. 1 uang, 2 ilmu pengetahuan, 3 waktu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya uang, tapi kita punya ilmu dan punya waktu, tukarkan ilmu dan waktu kita untuk mendapatkan apa? Uang. Kalau kita punya uang tapi kita tidak punya ilmu, ya, dan kita punya waktu, maka tukarkan uang dan waktu kita untuk mendapatkan apa? Ilmu atau pengetahuan. Dan begitu sebetulnya. Tapi kalau kita sudah tidak punya uang, tidak punya pengetahuan, tidak punya waktu, itu mati aja Bapak. Jadi alat tukar waktu itu pun bisa menjadi alat tukar. Ini kan kadang-kadang menukar waktu kagak mau, menukar uang kagak mau, ilmu juga kagak ada. Ah udah repot kalau begitu Pak. Jadi itu alat tukar. Waktu itu bahkan bisa dijadikan alat tukar. Hah? Ya termasuk di dalamnya nanti tenaga kita. Cuma kita kan kadang-kadang kalau bicara alat tukar pasti apa? Padahal banyak orang yang tidak punya uang, kemudian dia punya waktu, dia punya pengetahuan. Ternyata waktu dan pengetahuannya, ilmunya, idenya, gagasannya bisa menghasilkan uang banyak gitu loh, dan lain sebagainya. Nah ini adalah waktu. Jadi satu pergantian tahun dalam agama kita tentang urgensi waktu. Bicara tentang pentingnya waktu dalam agama kita. Dan kata Yusuf Qaradawi, waktu itu kan karakternya 3. 1, waktu itu cepat berlalu. 2, kalau sudah berlalu tidak bisa balik. Yang ketiga, waktu itu mahal. Karena kata Yusuf Qaradawi, al-waqt wal hayat, waktu itu adalah kehidupan. Makanya dia paling mahal. Kalau kita dikasih uang 100 juta, pas udah nerima uang langsung mati, kira-kira mau berapa kira-kira? Nggak mau. Atau 200 juta pas begitu nerima langsung mati, kan nggak mau juga. Waktu itu adalah al-hayat, waktu adalah kehidupan. Nah, jadi ini pertama, bahwa pergantian tahun dalam agama kita adalah merupakan pelajaran bagi kita tentang pentingnya waktu. Dia sebagai sumber daya, bukan hanya sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi sumber daya waktu yang Allah berikan kepada kita. Itu satu, waktu itu begitu pentingnya waktu begitu. Ya. Yang kedua, waktu ini adalah merupakan tadi nikmat yang sering dilupakan manusia. Ya, bahkan tadi dari 2 itu waktu terlupakan, kan? Sumber daya manusia, sumber daya alam. Kita tidak pernah bicara tentang sumber daya waktu. Dia nikmat yang sering dilupakan manusia. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, bahkan sering menipu manusia. Apa itu? Nikmat sihat. Yang pertama as-sihat. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Ini sering dilupakan manusia. Makanya banyak manusia sering tertipu. Pertanyaannya, kenapa banyak manusia sering tertipu? Jam orang sekarang kan Pak mahal-mahal. Ada sampai jam itu sampai harganya miliaran. Tapi waktu sholat telah dulu.
Ya, waktu meeting ternyata juga telat mulu gitu. Padahal jamnya miliaran. Padahal sekarang bahkan apalagi jam itu di rumah ada jam dinding, ada alarm, ada jam tangan mahal-mahal. Tapi kenapa banyak manusia tertipu? Ya, hadis ini kan pernah jadi kajian menarik bagi para ulama, salah satunya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu mengkaji tentang hadis ini. Kenapa kebanyakan manusia sering tertipu? Ya, sering sering tertipu dengan nikmat waktu ini, sering terlupakan dengan nikmat waktu. Kenapa akhirnya? Salah satu ulama yang membahas tentang ini adalah Ibnu Sina. Kenapa kira-kira Pak? Jamnya mahal-mahal, bagus-bagus, alarmnya ada, tapi sering tertipu manusia di jam itu. Kenapa? Tapi manusia dulu nggak pakai jam Pak. Menentukan waktu sholat aja pakai apa? Masih pakai matahari. Tapi kenapa manusia dulu tidak pakai jam tangan, tidak pakai jam dinding, tidak pakai alarm? Jadi alat untuk mengukur waktunya mereka belum ada secanggih kayak sekarang. Tapi kenapa manusia dulu tidak tertipu dengan waktu? Para ulama kita, para sahabat, para tabi'in. Tapi kenapa manusia kebanyakan setelah dia menemukan alat mengetahui waktu yang canggih, tapi kadang-kadang banyak yang tertipu dengan waktu ini? Kenapa kira-kira sebab? Kenapa sebabnya kira-kira? Karena kita itu kadang-kadang tidak memahami tentang hakikat waktunya. Kita baru tahu tentang alat mengukur waktu. Jadi sebetulnya jam itu alat ya. Jam itu adalah alat untuk mengetahui apa? Tapi dia bukan hakikat waktu. Alatnya dia. Ya, hakikat waktunya. Makanya kalau dalam kajian ilmu hakikat kan kita itu harus hakikat itu esensi inti dari sesuatu. Esensi inti. Kalau kata Ibnu Sina, esensi hakikat daripada sesuatu itu atau waktu itu, kata beliau, adalah waktu itu adalah hakikatnya, intinya, esensinya adalah kadar gerak. Kadar gerak dari masa lampau menuju masa depan. Jadi yang disebut dengan waktu itu adanya gerakan, kadar gerak. Gerak itu menunjukkan tentang adanya aktivitas, kata beliau begitu, kata Ibnu Sina. Gerak itu menunjukkan adanya apa? Aktivitas. Aktivitas itu kalau dalam bahasa Arab namanya amal. Amal itu harus dibingkai dengan kata soleh. Jadi kalau begitu waktu itu adalah amal soleh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan taharruk fa inna fil harokah barokah. Bergerak karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Jadi intinya hidup ini harus apa Pak? Bergerak. Jadi tandanya orang itu punya waktu kalau hidupnya apa? Bergerak. Taharruk fa inna fil harokah barokah. Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Makanya kata Ibnu Sina, waktu itu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Kita bergerak dari tahun 2024 menuju tahun 2020 itu ada pergerakan. Nah, pergerakan itu menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas itu dalam bahasa agama kita namanya amal. Amal itulah yang harus dibingkai dengan kesolehan. Namanya amal soleh. Itu namanya hakikat waktu. Jadi kalau ada orang yang punya waktu kemudian dia tidak punya aktivitas, punya waktu kemudian tidak bergerak, punya waktu kemudian dia tidak beramal, itu pada prinsipnya dia sudah kehilangan waktu. Kehilangan waktu. Ya. Makanya waktu itu yang Allah kasih kepada kita memang banyak, tapi pada prinsipnya kan cuma 3. Waktu yang telah lewat, madi namanya. Waktu yang sedang berjalan, mudore kalau dalam bahasa Arab, ya, atau hal, dan waktu yang akan datang, istiqbal. Waktu yang telah berlalu itu sebagai bentuk kenangan dan bahan evaluasi. Waktu yang sedang berjalan itu namanya adalah kenyataan, dan waktu yang akan datang itu adalah doa dan harapan. Makanya nanti pergantian waktu dalam agama kita itu adalah doa dan harapan. Pelajarannya kan begitu, doa dan harapan.
Tapi bagaimana ke depan itu sangat bergantung kepada kenyataannya, amalnya saat ini. Makanya sebetulnya menentukan waktu yang akan datang itu adalah sangat menentukan bagaimana waktu kita sekarang. Makanya surat Al-Hasr 59 ayat 18 apa jawabannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri melihat tentang apa yang akan dilakukan untuk hari esoknya. Nah, cuma hari esok dalam bahasa agama kita itu, Pak, ya, hari esok dalam bahasa Quran itu bicara tentang kiamat. Nah, pertanyaannya, kenapa kiamat itu kok dikumpulkan dengan kata hari esok? Nah, itu cara pandang agama kita tentang masa depan itu bukan terkait dengan 10, 20, 30 tahun ke depan, tapi masa depan dalam agama kita itu adalah tentang bagaimana di akhirat kita. Jadi waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datangnya bukan hanya bicara dunia, tapi dia bicara tentang apa? Kehidupan di akhirat. Ya, karena Islam itu harus mengaitkan semua kehidupan dunia kita dengan kehidupan apa? Akhirat kita. Itu hakikat waktu. Jadi dia adalah merupakan nikmat yang sering diabaikan, dilupakan, bahkan manusia sering tertipu. Kenapa manusia sering tertipu dengan itu? Karena manusia banyak yang tidak memahami tentang hakikat waktu. Hakikat waktu. Itu yang kedua tentang pentingnya waktu. Dia adalah nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Yang ketiga, pentingnya waktu ini, ya, pentingnya waktu ini, dia adalah merupakan kehidupan. Al-waqt wal hayat, waktu adalah kehidupan. Maka manusia hidup dalam tinjauan waktu ini kan ada 3 katanya. Ada namanya manusia yang hidup robih, beruntung. Yang kedua ada manusia yang hidup khasir, maghbun, rugi. Ada 3 manusia yang hidup celaka, binasa. Ya, ada robihun, ada maghbunun atau khasirun, ada mal'unun, binasa, celaka. Jadi manusia hidup dalam tinjauan waktu dibagi 3. Ya, ada manusia yang hidupnya beruntung dengan dikasih waktu, ada manusia yang rugi hidupnya dengan diberikan waktu, ada manusia yang binasa hidupnya dengan diberikan waktu. Jadi manusia dalam tinjauan waktu terbagi kepada 3 kelompok. Nah, pertanyaannya, kita mau menjadi manusia yang mana dengan waktu yang Allah berikan kepada kita? Karena waktunya sama, presiden dengan kita sama, ulama dengan kita sama, ya, pengusaha dengan kita sama. Semua waktu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu sama. Nah, di antara orang yang sama semua dikasih waktu itu, ada orang yang bisa mengelolanya sehingga dia beruntung. Waktunya itu menyebabkan dia datang atau memasuki surga. Ada orang yang dikasih waktu nggak bisa mengelolanya, kemudian dia rugi. Apalagi ada yang mengabaikannya sehingga menyebabkan dia binasa. Sama-sama modal waktunya sama. Modal waktunya sama. Sehingga muncul yang disebut dengan manajemen waktu. Makanya ada manajemen waktu, ada manajemen kolbu, ada manajemen syahwat, gitu ya. Ada manajemen keuangan, kan gitu. Bahkan ada manajemen sholat kadang-kadang yang dicetuskan oleh Ustaz Zambo. Itu kan gitu. Ada manajemennya kan? Ada manajemen waktu, manajemen keuangan jelas. Ya, sampai tentang masalah keuangan itu ada kuliahnya, ada mata kuliahnya, ada kampusnya, ada jurusannya. Nah, tapi nggak ada kampus manajemen waktu gitu. Ada jurusan. Ya, saya bilang itu. Karena manusia di dalam tinjauan waktu ada 3. Ada robi, beruntung, sukses. Ada yang disebut dengan maghbun atau khasir, rugi. Ada mal'un, binasa, celaka. Kan begitu. Ada mal'un. Nah, kira-kira kita masih mau di mana? Nah, sehingga disitulah akhirnya banyak yang terkait dengan manajemen waktu. Kata
ulama, ada dua, Syekh Utsaimin dengan Imam Qurtubi. Mereka membagi waktu, memanage waktu itu kepada 4. Jadi satu, waktu untuk munajat kepada Allah. Yang kedua adalah waktu untuk meningkatkan kapasitas dirinya. 3 adalah waktu untuk keluarganya. Yang keempat adalah waktu untuk mencari kehidupan dunia. Ada yang membagi 4. Satu, waktu untuk munajat. 2, waktu untuk dirinya, untuk dia berkumpul dengan dirinya, untuk senantiasa dengan masyarakatnya. Ya, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk keluarga. Itu waktu dibagi 4. Nah, kalau misalkan dibagi 4, 24 jam ini berarti ada berapa? Masing-masing adalah 6. Berarti waktu untuk Allah 6 jam. Waktu untuk meningkatkan kapasitas diri 6 jam. Waktu untuk keluarga 6 jam. Waktu untuk kita mencari nafkah kehidupan 6 jam. Kalau dibagi 4 berarti 6 jam 6 jam. Dan 6 jam 6 jam. Jadi kita harus punya waktu. Makanya nanti poin yang kedua tentang evaluasi ya. Punya waktu. Jadi dimanage waktu untuk Allah 6 jam. Kalau dibagi 4, waktu untuk diri kita 6 jam. Waktu untuk keluarga 6 jam. Waktu untuk senantiasa mencari kehidupan 6 jam. Mencari manusia itu 6 jam. Tapi kata Imam Ghazali, manusia tidak begitu. Enggak begitu ketemu. Kata Imam Ghazali, pakai ukuran rata-rata, kita itu biasanya menggunakan waktu satu untuk tidur 8 jam. Umumnya ya. Tidur 8 jam sehari semalam. 8 jam dikali 63 tahun, taruhlah kata Imam Ghazali umurnya umat Nabi 63 tahun. 8 jam dikali 63 tahun itu muncul angka 20 tahun. Jadi ternyata kalau misalkan kita dihitung dipakai tidur doang 20 tahun. Kerja 8 jam lagi kali 63 berarti 20 tahun lagi. Berarti 63 diambil 20, 43 diambil lagi 20, tinggal berapa? 23 tahun sisanya. Kemudian aktivitas sehari-hari, buka WA, makan, mandi, kira-kira nonton TV, lihat berita, berapa jam kira-kira? Taruhlah 4 jamnya. Berarti setengahnya dari 8 jam, berarti berapa? 10. 23 diambil 10 berapa? Tinggal sisa 13 tahun. 13 tahun dipotong masa belum balik. Belum ngaji, belum bener. Sholat juga boro-boro kadang 10 tahun. 13 diambil 10 tinggal berapa berarti? Tinggal 3 tahun. Berarti dipotong tidur 8 jam sehari 20 tahun, kerja 8 jam 20 tahun, dipotong masa aktivitas harian kita 4 jam itu 10 tahun dari 50, dipotong masa belum balik 10 tahun, tinggal berapa sisa? 3 tahun. Nah, tinggal 3 tahun dibagi aja kira-kira ibadah harian kita yang tidak pernah ditinggalkan apa? 1, sholat. Ya, kita jangan hitung dulu manusia istimewanya ya. Manusia umumnya kan umat Islam baru sholat doang. Umumnya yang gak pernah ditinggalin. Biasanya umumnya sholat itu kalau mungkin di sini sudah lama sholat. Umumnya sholat sekali sholat berapa menit kira-kira? Durasinya sebenarnya. Orang umumnya sholat berapa menit biasanya? Taruhlah 5 menit ya. Ada 3 menit juga gitu. Ini kan banyak arif matematik. Coba 5 menit kali 5 berarti berapa? 25 berarti. Dari 24 jam sehari 25 menit. 25 menit kali 63 kira-kira berapa? Itu saya hitung muncul angka sekitar 3 bulan kalau 5 menit. Jadi dari 63 tahun itu kalau sholat yang rutin 5 menit kita sehari, sekali kali 5, 25 itu kali 63 tahun itu sekitar muncul angka sekitar 3 bulanan. Dari 63 tahun yang dipakai apa? Sholat. Jadi kalau dipukul rata itu sekitar 3 bulanan, atau paling banter itu sekitar 6 bulan, 1 semester.
dari 63 tahun yang dipakai ibadah rutin sholat kita. Kan ibadah puasa kan tahunan Mas, puasa makan setahun sekali. Ya, tinggal baca Quran nanti sehari berapa jam. Jadi gitu, baca Quran atau sholat sunnah nanti dan seterusnya. Itu paling sisa tinggal 3 tahun. Dari 63 tahun yang Allah kasih, paling 3 tahun kalau misalkan kita pakai untuk ibadah. Apalagi ibadahnya cuma maghrib doang. Nah kemudian nanti yang 3 tahun pas dihisab, dihitung dengan waktu yang Allah berikan dan nikmat yang Allah kasih, kemudian ditimbang sama Allah yang 3 tahun dengan 60 tahun itu, masya Allah, tekor kita gini. Tekor. Untungnya Allah kita, Tuhan kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya di situ Allah berikan apa kita? Berikan amalan-amalan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, 70 kebaikan. Khawatir itu juga ternyata belum apa? Khawatir itu belum mencukupi. Allah kasih ada 1 bulan dalam 1 tahun yang di situ Allah tingkatkan kualitas amalnya, kualitas pahalanya. Bahkan ada jackpotnya gitu. Takut belum cukup juga, Allah berikan kepada kita apa? Bahwa niat kebaikannya pun dicatat oleh Allah. Bayangkan itu rahman rahimnya Allah. Makanya dalam surat apa namanya, surat Al-Hijr ya, itu di ayat berapa terkait ketika Allah menjelaskan bahwa neraka itu terdiri daripada 7 pintu. Laha sab'atul abwab fi kulli babin juz'un maksud. Neraka memiliki 7 pintu dan setiap pintu ada bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan. Jadi manusia itu semuanya sudah mengkapling neraka. Dia mau pintu yang mana sudah dikapling. Nah, kemudian ada mufasir yang menjelaskan kenapa neraka itu ada 7 sedangkan surga itu ada 8. Neraka itu ada 7 karena anggota tubuh kita yang sering digunakan maksiat itu 7. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kemaluan. Itu 7, makanya nerakanya 7. Lalu pertanyaannya, kenapa neraka 7 sedangkan surga 8? Sedangkan sama berbuat ketaatan juga dengan itu. Ketaatan itu sudah dilakukan apa? Dengan 7 tadi. Kita bisa taat dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan perut, dengan tangan, dengan kaki. Tapi kenapa 8? Padahal tadi anggotanya 7, anggota badannya. Karena yang satu lagi adalah ada niat. Niat. Makanya tanda rahman rahimnya Allah supaya kita bisa menutupi terhadap kekurangan daripada amal kita. Niat dimasukkan, belum mengerjakan, belum melaksanakan, tapi sudah niat. Itu termasuk perkara yang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya begitu Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya rahman rahimnya kepada kita sebagai hamba-hamba. Ini waktu adalah kehidupan. Jadi manusia ya dalam tinjauan waktu manusia hidup ada 3. 1 manusia yang beruntung, manusia yang rugi, dan manusia yang celaka. Nah, yang kedua ya, pergantian waktu dalam agama kita itu adalah sarana evaluasi, muhasabah, sarana introspeksi dan refleksi. Muhasabah ini penting, Pak. Ya, bahkan di dalam literatur Islam itu muhasabah itu adalah merupakan satu di antara 4 langkah menuju ketakwaan. Tangga takwa ini kan ada 4 ya. 1 muahadah, yang kedua adalah mujahadah, yang ketiga adalah muhasabah, yang keempat adalah muaqobah. Itu ada 4 tangga ketakwaan itu. Salah satunya adalah muhasabah. Kenapa sebabnya? Karena manusia tidak akan bisa berbuat yang terbaik dan lebih baik kalau tidak ada evaluasi, tidak ada introspeksi. Makanya kan Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Muhasab. Bahasa kitanya muhasab itu merenung. Bahasa Qur'annya adalah tafakur. Dan semua ibadah itu ada proses muhasabahnya.
misalkan haji namanya wukuf. Wukuf itu berdiam diri ketika di padang Arafah dalam rangka muhasabah. Kalau baca Quran itu kita harus wakaf. Coba ketika suruh wakaf, suruh berhenti di muhasabahin. Kenapa kira-kira di sini harus berhenti? Ya berhenti itu kan tandanya suruh merenung, suruh berpikir. Wakaf, kenapa di sini harus wakaf? Makanya wakaf itu ada yang wajib berhenti, ada yang tidak boleh berhenti, ada yang boleh berhenti, boleh juga tidak berhenti. Ketika kita wakaf, ketika kita diam, coba dimuhasabah. Kenapa kita harus diam di situ? Ada apa sebetulnya di situ? Kan begitu. Itu namanya wakaf. Jadi kalau haji namanya wukuf, kalau baca Quran muhasabahnya wakaf. Kalau ketika sedang puasa namanya iktikaf, kan gitu. Itu sarana muhasabah semua. Sarana muhasabah. Karena manusia itu justru dia bisa melakukan lompatan spiritual yang tinggi itu ketika melalui proses apa? Muhasabah. Apa yang harus dimuhasabahi? Salah satu yang terkait pertama diri kita. Saya tanya kira-kira apa nih? Tanya-tanya. Ada kita, ada orang tua, ada istri atau suami, ada anak. Di antara empat ini yang paling yang harus kita cintai yang mana kira-kira? Orang tua, kita, pasangan hidup kita, suami atau istri, kemudian anak. Di antara empat ini yang harus kita cintai yang mana kira-kira? Yang paling kita cintai, semua harus kita cintai. Tapi yang utama kita cintai yang mana kira-kira? Hah? Orang tua. Oke. Sekarang pasangan hidup, anak kita. Di antara tiga yang paling harus kita cintai siapa kira-kira? Anak. Sekarang udah anak. Ada dua, istri atau suami atau kita. Kira-kira yang paling yang harus kita cintai yang mana kira-kira? Hah? Kita kadang-kadang sering mengabaikan diri kita. Ayatnya coba kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kira-kira ayatnya bicara tentang orang lain dulu, tentang diri kita dulu biasanya. Kita kadang-kadang sering melupakan diri kita. Bagaimana kita mau mencintai orang kalau misalkan kita nggak punya cinta sebenarnya? Kan begitu. Bagaimana kita mau menolong orang kalau kitanya sendiri sebetulnya harus ditolong sebetulnya. Kalau dalam bahasa hadis apa? Faqdu syai'in la yu'ta. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak memiliki tidak mungkin bisa memberi. Bagaimana mungkin dia mau memberi cinta kalau dianya tidak apa? Enggak punya cinta. Bagaimana mungkin dia mau menolong, mau berbakti, mau orang yang melakukan terbaik untuk orang tuanya, dia sendiri harusnya ditolong gitu. Kan begitu. Ini kadang-kadang evaluasi diri itu pertama adalah tentang diri kita sebetulnya. Tingkatkan kapasitas diri kita. Tapi sering kita kadang-kadang melupakan diri, ingin kita selalu mengedepankan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa berbuat banyak sementara diri kita pun dalam kondisi apa? Bahasa orang Sundanya mah, maneh nage tulungan keneh, di mana kita dia bisa memberi pertolongan, dianya sendiri harus ditolong. Makanya begitu. Makanya jangan sampai suka apa kita istri sakit. Papa mah kalau istri sakit ikut sakit apa? Nggak bisa kalau istri sakit kita ikut sakit. Istri sakit kita mau tetap pingpong gitu misalnya itu. Ya supaya apa? Supaya kita sehat sehingga bisa apa? Bisa nolong istri gitu. Kalau istri sakit ikut sakit, siapa yang nolongin kita namanya? Kan begitu masalahnya. Artinya alaikum anfusakum, diri kita. Ingat, kita untuk mengupayakan diri kita untuk apa? Untuk bisa memberikan manfaat lebih luas kepada orang di sekitar kita yang kita cintai. Itu tidak masuk ke dalam kategori egois, individualistis, bukan ke situ. Maka kan pertama kan hasibu anfusakum dulu. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab begitu. Ayatnya pun begitu. Alaikum anfusakum. Ku anfusakum. Maka pertama evaluasi adalah diri kita. Bagaimana diri kita? Tingkatkan kapasitas. Bagaimana tingkatkan terkait dengan keilmuan kita? Hasibu. Ya, bagaimana terkait dengan akhlak kita? Hasibu.
Bagaimana terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan kita nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Itu evaluasi yang pertama yang terkait diri kita. Diri kita dulu. Ya, kalau kita sudah bisa memberikan yang terbaik buat diri kita, kita cintai diri kita, insya Allah kita mencintai diri kita dalam rangka untuk memberikan cinta kepada orang yang kita cintai. Kan begitu sebetulnya. Nah, itu namanya muhasabah pertama diri kita sendiri. Jaga diri kan, baru kita bisa menjaga keluarga kita. Pelihara diri, baru kita bisa memelihara keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Jadi itu dulu, Pak. Ini bukan mengajarkan tentang individualistis ya, egois, tapi kita memelihara, menjaga diri agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu evaluasi yang pertama dan terkait dengan diri kita. Cintai diri kita. Makanya banyak hadis yang mengatakan apa itu? Kata hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan begitu? Tidaklah dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada saudara, kita sendiri tidak tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri. Makanya kalau teman saya itu bilang gini, saya kadang-kadang kemarin kalau ditelepon diajak ngobrol susah, ya susah gitu kan ini. Maksudnya susah amat sih kalau diajak ininya, diajak main, diajak apanya. Sampai teman saya itu bilang, Kang Suram, Kang, kita ini harus punya rumah ketiga. Harus punya rumah ketiga untuk menunjukkan tentang cinta kita terhadap diri kita. Apa rumah ketiga maksud? Rumah pertama kan rumah kita tinggal. Rumah kedua kan perusahaan kita, kantor kita, tempat kita kerja. Makanya tempat kerja juga harus dijadikan rumah, Pak, supaya kita betah totalitas nantinya di tempat kerja kita. Nah, rumah ketiga adalah apa? Komunitas kita, di mana kita bisa berkumpul dengan sahabat, dengan teman, untuk menghibur diri kita. Jadi sehingga kita di rumah kita senang, di kantor senang, dengan teman-teman senang. Jangan sampai di rumah stres dimarahin istri, di kantor tegang dimarahin bos. Bosnya kebetulan perempuan juga kadang-kadang betul. Sehingga di sini tegang, di sini tegang. Itulah yang menyebabkan umur kita jadi pendek nantinya para bapak-bapak gitu. Harus cari tempat untuk merelakskan diri. Di mana? Komunitas dengan teman-temannya. Sehingga kita tetap hidup itu fresh, sehat gitu loh. Umur panjang, bahagia kan begitu. Ya sampai-sampai kata netizen kan begitu. Kenapa rata-rata laki-laki umurnya lebih pendek daripada perempuan? Perempuan panjang-panjang, kalau laki-laki pendek-pendek kan. Atau laki-laki waktu kecil dimarahin emaknya, di sekolah dimarahin bu gurunya, udah rumah tangga dimarahin istrinya, di kantor dimarahin atasannya, perempuan lagi kan. Ya atau dia umurnya pendek karena stresnya cepet, kan begitu katanya gitu loh. Kenapa laki-laki umurnya lebih pendek, perempuan umurnya lebih panjang? Stres dimarahin dulu katanya. Jadi harus begitu, ku anfusakum. Jadi tingkatkan kualitas keilmuan kita, tingkatkan kualitas tentang ibadah kita. Baru nanti bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita cara berakidah, beriman, apakah kita menodai iman kita dan lain sebagainya. Hubungan kepada Allah itu kan tiga saja sebetulnya Pak yang harus diperbaiki. Satu, perbaiki kita kepada Allah itu satu tentang tidak mempersekutukan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah. Kalau bahasa ayat itu adalah ya jangan kita campuri keimanan dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu satu. Jangan sampai kita menduakan Allah. Itu satu. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, hubungan kita kepada Allah perbaiki tiga aja. Husnuzon kepada Allah. Tiga saja. Satu, tidak mempersekutukannya. Dua, meningkatkan kualitas ibadah, minimal yang wajib, bagus dengan yang sunnah. Tiga, husnuzon. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kepada orang kita dianjurkan husnuzon, apalagi kepada siapa? Kepada orang aja kita dianjurkan husnuzon, apalagi kepada Allah.
Makanya kepada Allah husnuzon satu aja. Apapun yang Allah tentukan enak kagak enak, husnuzon aja, pasti yang terbaik. Itu hubungan kita dengan Allah cuma 3 itu yang harus diperbaiki. Kalau sudah husnuzon kepada Allah selesai gitu. Inni inda zanni abdi, sampai begitu Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ini. Tapi kan manusia nggak bisa husnuzon. Kadang-kadang banyak manusia husnuzon itu kalau ketika dikasih yang enak. Ya, kalau saya sering mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib, kata Ali, kan gini, ya, coba kita kalau perkataan sahabat, Pak, perkataan sahabat ulama misalkan ya, kita tadabur. Kata Ali kan begini, saya tadaburi perkataan Ali. Kata Ali itu, kalau aku berdoa dikabulkan doaku, aku berterima kasih 1 kali. Kalau aku berdoa ditolak doaku, aku berterima kasih 10 kali. Nah, kemudian sahabatnya bertanya, kenapa begitu wahai Ali? Kata Ali apa? Karena yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah. Dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Artinya Ali itu ternyata dikabulkan, tidak dikabulkan doanya tetap apa? Berterima kasih. Bahkan terima kasih ketika tidak dikabulkan jauh lebih apa? Lebih banyak. Pas ketika ditanya rahasianya kenapa? Karena kata Ali, kalau satu keinginanku, karena keinginan kita kalau berdoa dikabulkan tidak dikabulkan? Dikabulkan. Tapi ketika tidak dikabulkan, kata Ali, itu keinginan siapa? Dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan. Pertanyaannya, kenapa Ali bisa begitu sikap? Kan begitu. Kenapa Ali bisa begitu sikap? Husnuzon, karena Ali mengatakan husnuzon. Dan hebatnya, kenapa Ali bisa begitu? Bisa husnuzon? Karena Ali melihat sesuatu bukan hanya kepada fisik, tapi Ali melihat sesuatu di balik fisiknya, di balik objek yang dia harapkan. Minta A nggak dikasih yang mau. Mungkin A ini belum tepat bagiku, mungkin A ini juga bisa menyebabkan buruk bagiku, dan Allah yang paling tahu. Kita begitu. Sehat dari siapa, Pak? Allah. Sakit hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Kalau dari Allah kira-kira pasti baik nggak? Kenapa sikap bisa berbeda? Kan begitu. Dikasih nikmat dari Allah. Ujian dari Allah. Kalau dari Allah pasti apa? Pasti baik. Kalau misalkan dari Allah pasti baik, kenapa sikap kita berbeda terhadap dua bentuk itu? Nah, itu kan begitu. Karena kita nggak husnuzon. Kenapa kita nggak bisa husnuzon? Ya karena kita selalu melihat sesuatu adalah fisiknya saja, yang enaknya saja. Padahal kita sering sehari-hari kita melihat jamu pahit, utak, tapi diminum. Sirup seger, manis, enak. Tapi kadang-kadang kita juga nggak mau minum. Padahal manis, enak. Tapi jamu pahit, butek kita minum. Karena kita bukan melihat buteknya gitu. Kita bukan melihat pahitnya, tapi kita melihat di balik yang butek dan pahit itu ada kebaikan. Kan begitu misalnya. Di balik yang butek dan pahit itu ada kebaikan. Tapi di balik yang seger, manis itu, menarik itu ada penyakit. Kan itu masalahnya gitu. Nah, jadi tidak sedikit sesuatu yang tidak mengenakan kita, di situ buruk di baliknya. Tidak sedikit juga, tidak setiap sesuatu yang enak dan menarik itu juga baik di baliknya. Nah, itulah namanya husnuzon. Nah, jadi begitu. Itu sikap evaluasi kepada Allah 3. Evaluasi tentang keimanan kita, evaluasi tentang ibadah kita, evaluasi tentang apanya? Tentang kehusnuzonan kita, pola pikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, evaluasi yang ketiga adalah evaluasi kita terhadap apa? Orang-orang terdekat kita. Ya, dengan istri, dengan suami, dengan anak kita dan lain sebagainya. Jadi dievaluasi. Ya, karena kita berbakti, karena kita sayang, semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena perintah Allah kita wa ahlikum, menjaga, memelihara keluarga itu adalah bagian daripada perintah Allah. Jadi kita taat kepada istri karena kita taat kepada Allah. Dan yang keempat, evaluasi tentang hubungan kita dengan alam, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Pak, ada perintah namanya tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili
wa nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi perintah tafakkur itu bukan hanya perintah kita memikirkan, tapi menjaga berinteraksi. Makanya namanya tafakkur alam ya. Kalau kepada Quran namanya tadabbur Quran. Jadi diksinya harus pas. Kalau kepada alam namanya tafakkur, kalau kepada Quran namanya tadabbur. Jadi kalau ngaji tafsir Pak sebetulnya itu sedang tadabbur Quran. Tadabbur Quran, jadi bukan tafakkur Quran. Nah, tapi kadang-kadang kajian tafsir kita kebanyakan, bukan semua, kebanyakan tafakkur Quran. Apa bedanya Ustaz tafakkur dengan tadabbur? Ini bedanya ya. Kalau tadabbur itu dari kata dabbaru yudabbiru, tadabburon. Tadabbur itu artinya mengungkap makna-makna di balik lafaz. Itu namanya tadabbur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kenapa ya? Alhamdulillah ini kan kalimatnya tunggal. Oh, kenapa kok dibacanya semua puji, segala puji? Kenapa kok kalimat tunggal tapi maknanya plural? Nah, itu namanya tadabbur. Dalikal kitabul la raiba fihi. Dalika, ini kitab yang tidak ada keraguan fihi, di dalam kitab itu. Yang saya tahu kan dalika itu kan terjemahnya itu. Yang ini itu kalau diterjemahkan dengan kata hada, hadi, baru ini. Tapi kenapa dalika itu diterjemahkannya itu? Harusnya itu kenapa ini kita? Tadabbur. Ya. Hudal lil muttaqin misalnya. Terus ditadabbur. Fihi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ditadabbur. Kenapa ini ya kok mubtadanya ada di belakang? Kenapa khobarnya ada di depan? Padahal susunan kalimat yang namanya khobar di belakang setelah mubtada. Karena mubtada itu adalah isim dibaca rafa, adanya di depan kalimat. Ini kenapa kok mubtadanya diakhirkan tapi khobarnya dikedepankan? Ada apa di balik makna itu? Itu tadabbur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Kan harusnya na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Fi'il fa'il baru maf'ul. Ini kenapa maf'ul dulu baru fi'ilnya? Kenapa objeknya baru predikatnya? Ada apa di balik ini? Wah, itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur itu mengungkap makna-makna di balik lafaz. Tapi itu kan butuh perangkat. Karena perangkat kita alat tidak punya, ujung-ujungnya kita banyaknya tafakkur Quran. Kalau sudah sering tafakkur Quran, muncul nanti tafsirnya tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain. Jadi muncul tafsir jalan lain. Ini jalan kemana? Ini jalan kemana? Ngararaco aja nih sekarang banyak. Kan banyak ngararaco. Karena kebanyakan kita memikirkan Quran, bukan mentadaburi. Karena kalau mau tadabur Quran butuh perangkat. Kita harus sepakat Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Kalau kita sepakat Quran bahasa Arab, pisau analisisnya menggunakan bahasa. Jangan sampai kita misalkan mau nebang pohon gede pakai silet. Salah itu. Pisaunya harus pas. Pisau analisisnya. Makanya kenapa banyak kesimpulan salah? Karena pakai pisau analisisnya, pisau bedahnya salah. Nggak bisa. Makanya mau tadabbur Quran harus pakai perangkat ilmu Al-Quran. Makanya kita jangan tafakkur alam, tadabbur Quran. Kalau tafakkur mengungkap bukti-bukti. Jadi di sini mengungkap tentang lafaz, makna di balik lafaz. Kemudian buktinya seperti apa? Diungkap nanti di alam. Nanti ketemu antara hasil tadabbur dengan hasil tafakkur. Nah, itu begitu nanti. Ketemu hasil tadabbur dengan hasil tafakkur. Karena kalau tafakkur mengungkap bukti. Contoh, makhrajal makhraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan misalnya. Ada dua lautan yang bertemu, satu tawar, satu asin tapi tidak bercampur. Itu tadabburnya. Ungkap. Tafakkurnya di mana laut itu ada nggak? Ketemu. Itulah bukti dari tafakkur. Jadi begitu, Pak.
Makanya harus ada tafsir gabungan antara pemikir dengan juga ulama. Lahirlah nanti tafsir kecil, tafakur dan tadabbur. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kepada alam begitu. Jadi kenapa kita kadang-kadang alam bisa begini, bisa begitu? Ya jangan-jangan sikap kita terhadap alam pun seperti itu. Tidak baik, tidak bagus. Sehingga alam pun responnya tidak bagus juga terhadap kita. Nah, jadi begitu. Ini yang harus dievaluasi, namanya muhasabah dan refleksi. Jadi pergantian waktu dalam agama kita maknai sebagai sarana muhasabah dan refleksi, introspeksi. Nah, yang ketiga, pergantian waktu, pergantian hari dalam agama kita adalah terkait dengan adanya pergerakan, move on, perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan dalam agama kita, Pak, perubahan dalam Islam itu lebih titik tekannya adalah kepada perubahan ruhiyah, perubahan mental, perubahan jiwa. Karena kalau perubahan fisik itu otomatis pasti. Makanya ayat ini apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan bi ajsamihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu mau merubah bi anfus, terhadap apa yang ada di dalam jiwanya, mentalnya, ruhnya, bukan bi ajsamihim terkait dengan apa yang ada di fisiknya. Ini pendidikan agama kita harus ada pendidikan jiwa. Kenapa terjadi korupsi? Enggak ada pendidikan jiwa. Kenapa ada anak yang bunuh orang tua? Enggak ada pendidikan jiwa. Kenapa terjadi pergaulan bebas? Enggak ada pendidikan jiwa. Enggak ada pendidikan jiwa gitu. Nah, makanya saya bikin disertasi saya itu tentang konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran, telaah terhadap ayat-ayat tazkiyatun nafas melalui pendekatan ilmu as-sinaniyah, ilmu nahu, ilmu sorok, dan ilmu balaghah. Ya, kalau kata dosen saya, bikin disertasi tentang hese-hese, makanya itu beres-beresnya. Yang penting beres aja nih. Tong hese-hese, makanya itu beres-beres katanya. Itu beres-beres susu belum bikin disertasinya. Ya, sampai ganti judul deh. Itu tong hese-hese. Ya, bisa konsultasi. Saat disertasinya keberatan nih. Keberatan. Konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran, telaah terhadap ayat-ayat tazkiyatun nafas melalui pendekatan ilmu as-sinaniyah, ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu balaghah. Sedangkan balaghah juga banyak cabangnya. Ya. Kenapa sama itu? Katanya memang penting. Jadi saat ini misalkan fenomena yang terjadi, ya, sampai ada pacar ininya, anak pergaulan bebas, korupsi, orang tua, anak melawan orang tua, membunuh begitu. Itu karena tidak ada konsep pendidikan jiwa. Karena pendidikan jiwa saat ini adalah pendidikan jiwa rujukannya siapa saya tanya kira? Sigmund Freud yang punya teori psikoanalisanya, behaviorismenya, teorinya siapa? Humanismenya. Tapi kalau kita baca, kira-kira Sigmund Freud, behaviorisme dan lain sebagainya, saya rasa itu kira-kira risetnya dia, uji cobanya kepada apa? Kepada anjing, kepada monyet. Terus apa lagi, Pak? Psikologi anjing, psikologi monyet, psikologi binatang diterapkan kepada siapa? Manusia. Nyambung kagak apa kira-kira? Enggak nyambung. Kenapa? Peradaban barat itu, Pak, kalau misalkan benar-benar konsep pendidikan jiwanya sih benar-benar, harusnya peradaban yang paling maju kan peradaban barat. Tapi peradaban yang paling rusak saat ini adalah peradaban barat. Karena peradaban barat dasarnya adalah syahwat. Makanya peradaban barat itu yang dimuliakan apa? Popularisme. Yang diagungkan apa? Materialisme. Yang diagungkan apa? Dunia, kekuasaan, jabatan. Sehingga manusia terhormat dalam perspektif barat itu manusia yang punya duit, manusia yang populer, manusia yang punya kekuasaan. Kalau manusia takwa, manusia berilmu, manusia soleh, nggak ada dihormati. Kayak begitu kan? Ini rusak kan seperti itu. Makanya yang didewakan dalam perspektif dalam peradaban barat apa? Harta, tahta, wanita, Toyota, kan itu masalah. Yang didewakan kan itu sebetulnya masalah. Jadi kalau benar itu konsep pendidikan itu, jiwa itu benar, harusnya kan yang paling maju peradaban barat. Tapi barat itu adalah peradaban yang paling rusak, paling rusak. Karena yang
didewakan bagi mereka adalah kekuasaan, harta, kekuasaan, jabatan. Sehingga mereka untuk mendapatkan itu nggak peduli. Sekarang kan begitu. Orang kalau misalkan dengan cara joget-joget bisa mendapatkan uang, dimonetasi gitu, monetisasi gitu loh. Mendingan joget, bor, beras habis, joget. Kita kan ya. Iya follower, kan ini kan sekarang konsep pengemis itu dua Pak. Ada pengemis online, ada pengemis offline sekarang. Pengemis offline di lampu merah, pengemis online di depan kamera. Beda yang disebut dengan konten kreator itu adalah kalau misalkan kita motivasi, ngasih ceramah. Tapi kenapa? Saya pernah tanya tuh ke ahli ini. Kenapa kira-kira kalau yang ceramah-ceramah nggak gampang banyak followernya, tapi yang joget-joget gampang banyak followernya? Itu ternyata algoritma, ternyata Pak. Itu sudah dimainkan begitu. Ustaz Somad kan berapa kali dimainkan, udah sekian juta ini lagi. Ustaz Adi Hidayat sama udah sekian ini namanya ini kan lagi. Jadi begitu, itu algoritma. Kenapa yang begitu gampang viral, tapi Ustaz Somad ceramah boro-boro nggak langsung viral? Susah. Kenapa? Itu udah algoritma, itu udah permainan gitu. Sama kayak permainan judi online kan disetting tuh. Siapa yang menang, siapa yang ini. Teknologi itu kan tinggal siapa yang nyetingnya Pak. Cuma yang agak benar itu GPT aja, GPT itu. Siapakah Yesus? Betulkah tanggal 25? GPT jawabnya benar. Saya tidak tahu tanggal 25 apakah Yesus atau enggak. Nah, ini kayak benar ini senjata makan Tuhan kayaknya kalau ini. Chat GPT. Makanya ke GPT itu saya kadang-kadang iseng-iseng semua ditanya-tanyain. Ada yang punya juga nanya apa ini Ustaz gitu ini. Nguji validasi. Bener nggak sebetulnya ya EA itu? Misalkan kalau muncul validasi begitu saya tanya ke EA terkait dengan misalkan ini nih misalkan, ya nanya tentang apa namanya benar nggak nih ayat ini tafsirnya apa? Nanti kita cek. Banyak yang tidak valid. Saya nanya tentang diri saya aja kadang-kadang. Ustaz Sukron Mahmud adalah dosen dari Cirebon. Kapan ngajar saya di Cirebon gitu saya? Ya saya ngajar yang nggak pernah di Universitas di Cirebon kan. Nah, ini kayaknya nggak valid juga kayaknya. Ya, jadi nggak bisa juga kita 100% kayak gitu ya. Coba Pak pertanyaannya yang bikin bingung aja Pak. Ya kasih pertanyaan agak sedikit bingung, nanti dia lama-lama bingung dia. Pas bingung dia error kayak gitu ya. Jadi begitu. Jadi ini namanya pergerakan Pak. Perubahan. Jadi perubahan itu anfus. Nah, makanya ada konsep tazkiyatun nafas, ya Sayyidah Hawa. Ada konsep tentang tasawuf Imam Ghazali. Itu dalam rangka kita mendidik jiwa. Jadi jiwa kita harus dididik Pak sekarang. Kita itu udah terlalu lama mendidik intelektualitas kita, tinggal jiwa kita. Karena perubahan itu ada di mana? Rohani itu harus dikasih masukan. Kalau rohani tidak dikasih makan, yang masuk roh halus nanti Pak. Kalau udah roh halus nanti adat-adatan dulu nanti yang ada. Nah ini waktu ya. Udah masuk suruh ya. Hah? Ya ada masuk suruh. Jadi tadi satu apa? Bicara urgensi waktu, pentingnya waktu. Yang kedua muhasabah, evaluasi, introspeksi, refleksi. Yang ketiga tentang perubahan. Pergantian waktu adalah menunjukkan adanya apa? Perubahan. Dan perubahan dalam agama kita harus dimulai dari apa? Anfus, dari jiwa, dari mental, dari rohani gitu. Surat 13 ayat 11 kan begitu teori. Nah kalau misalkan perubahan itu dari jiwa, perlu ada konsep pendidikan jiwa, pendidikan mental. Jadi begitu Pak. Jadi bukan hanya pendidikan intelektual. Kita udah kebanyakan orang pinter Pak. Indonesia itu banyak orang pinter, tapi orang yang benar itu yang susah. Orang yang benar itu. Makanya dalam agama kita, pendidikan itu harus komprehensif. Satu, bukan hanya bicara intelektual, tapi bicara spiritual, bicara mental, jiwa. Tinggal kita tanya, bagaimana konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran, dalam Islam, seperti apa sih? Apa dulu yang harus dididik terkait dengan jiwa ini? Makanya kata siapa? Al-Izzi ya, seorang ahli bahasa dari Jepang itu. Ketika kita mau bicara tentang konsep pendidikan jiwa, pertama adalah kita bicara dulu tentang jiwa. Makanya bicara tentang jiwa itu perkara yang krusial. Krusial. Anfus itu ya krusial.
Apakah jiwa itu adalah ruh? Apakah jiwa itu adalah hati? Ya, apakah jiwa itu adalah banyak? Apa yang disebut dengan jiwa kan? Sampai-sampai kalau Profesor Jakiyah Darajat kan dia menggunakan istilah namanya psikofisik. Psikofisik itu yang disebut dengan anfus adalah gabungan antara fisik dan psikologi. Makanya dia menggunakan istilah namanya psikofisik. Ya, fisiknya dan juga rohaninya itu adalah yang disebut dengan jiwa. Paket itu jiwa itu. Bahasanya Zakiyah Darajat kan begitu. Tapi bahasa ulama yang lain tetap jiwa adalah jiwa, fisik adalah fisik. Karena ranah jiwa dan ranah fisik beda. Itu begitu. Nah, jadi ini harus dibangun ya. Nah, makanya sebetulnya konsep pendidikan jiwa itu ya banyak namanya di majelis taklim sebetulnya. Makanya disebutnya dengan majelis taklim. Namanya tazkiyatun nafs. Ya, itu nanti kita bahas ada teori tazkiyatun nafs. Teori takhalli, tahalli, tajalli. 3 teori tazkiyatun nafs. 1 teori tahalli. Ya. Takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Apa takhalli? Mengosongkan diri kita dari hal-hal buruk. Tahalli dengan mengisi sifat-sifat yang positif. Ibaratnya kalau misalkan gini nih, ya. Ini misalkan ada 2 gelas. Taruhlah ada 2 gelas. Gelas 1 isinya teh, gelas yang kedua isinya air putih. Kita kalau misalkan sulit untuk membuang teh yang ada di gelas yang A, kita langsung aja air putih yang di gelas yang B masukkan kepada air yang ada di gelas A, yang air itu air teh. Lama-lama karena dia air teh itu, maka air putih akan menggantikan posisi air apa? Air teh. Terus, nah itu namanya proses tahalli namanya. Jadi kalau nggak bisa dikosongkan, maka diisi saja. Kalau sudah diisi dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan ilmu, maka yang buruk-buruk keluar dari diri kita. Itu proses takhalli. Kalau sudah takhalli, maka proses tajalli. Kita akan muncul tentang kebesaran-kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Bahkan melihat apapun itu bagian daripada kebesaran-kebesaran Allah. Itu nanti ada ilmunya namanya. Ilmu tazkiyatun nafs. Jadi kita kadang-kadang perlu juga di sini ada materi tazkiyatun nafs. Ada yang ada? Hah? Ada. Oh gitu ya. Beres dari ini kita belajar tazkiyatun nafs. Harus kita belajar. Karena tazkiyatun nafs itulah yang menyelamatkan kita. Kita perlu menginstal tentang hati, tentang ruh kita. Ya. Karena saya baca buku ya. Buku namanya Kimia Us-Sa'adah Imam Ghazali. Tipis bukunya. Tipis tapi mantap isinya. Ya, itu namanya Kimia Us-Sa'adah. Ya, Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Mantap itu lah. Saya belum dapat terjemahnya. Saya baca yang ininya bahasa Arab aslinya. Apa buku aslinya? Saya belum baca. Saya cari terjemahnya juga. Takut ada yang salah istilahnya. Itu namanya bukunya Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Saya baca. Kenapa Imam Ghazali memilih diksi kimia untuk kata bahagia? Kenapa dia? Saya kan baca gini. Kimia ini kan, maaf Pak kalau salah ya. Kimia ini kan sebuah materi, ya suatu materi katanya untuk merubah mineral menjadi emas. Kita kan ada gunung-gunung emas itu kan bukan dengan sendiri, ada sesuatu yang dirubah. Nah, materi yang merubah mineral atau apa jadi emas itu namanya kimia. Kan proses itu. Ini globalnya begitu. Nah, kenapa Imam Ghazali menggunakan kata kimia us-sa'adah, kimia kebahagiaan? Kata dia begini, manusia ini asalnya itu adalah secara material. Manusia itu secara material adalah berasal dari bentuk yang hina, dari bahan yang hina. Air mani lah, tanah lah. Ini bahan yang hina. Tapi bagaimana bahan yang hina ini bisa menjadi mulia seperti tanah bisa menjadi emas tadi? Kata Imam Ghazali kan, ini perlu, maka dimasukinlah yang disebut dengan ruh. Ruh. Jadi kita itu adab itu Pak, min solin hamaim masnun. Ini yang menyebabkan iblis pertama kali menolak sujud kepada Adam, karena iblis tahu proses Adam min solin hamaim masnun. Dari tanah yang liat dibakar hitam gitu. Seperti halnya ini, karena iblis makanya nggak mau dia.
tunduk kepada Adam. Ngapain aku tunduk kepada? Padahal iblis itu tidak tahu kalau Adam itu ditiupkan ruh oleh Allah SWT. Nah, kalau ruh itulah unsur langitnya, unsur ruh itu unsur langit, tanah itu adalah unsur fisiknya. Makanya esensi manusia, kata Imam Ghazali, kalau ingin mulia adalah tingkatkan ruh. Jadi inti kemuliaan kita ada di ruhaninya, inti kemuliaan kita ada di hatinya. Maka hati itulah yang menyebabkan manusia bisa lebih mulia daripada yang diciptakan dari cahaya seperti halnya malaikat. Itu namanya kimia usta'adah. Itu panjang itu tentang kimia usta'adah. Jadi bagaimana kita yang hina bisa menjadi mulia dan menciptakan bahagia, bukan mencari bahagia. Itu dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab namanya Kimia Usta'adah. Menciptakan bahagia bukan mencari bahagia. Nah, itu perlu punya kimia, Pak. Tapi kimia maksud Imam Ghazali adalah kimia maknawi, bukan kimia dalam bentuk material. Jadi ada kimia material, itu belajarnya ke IPB. Ada kimia maknawi, itu belajarnya ke pesantren. Itu aja, Pak. Nah, jadi itu barangkali ya pelajaran hikmah dari pergantian waktu, pergantian tahun di dalam ajaran agama kita. Jadikan dia momentum bahwa waktu itu sangat penting, berlalu cepat dan gak bisa kembali. Yuk mari kita minta kepada Allah agar waktu yang Allah berikan kepada kita sampai kita di 2025 dipanjangkan umur dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan dalam kondisi yang jauh lebih baik, lebih bahagia daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan lahir batin, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat, dan juga terbebas dari api neraka, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulillah ajmain. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna syakuran waj'alna saburan waj'alna fi 'aina saghiran wa fi a'yunin nas kabiran. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.